Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, marilah untuk perkuliahan pada kesempatan hari ini kita buka dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada perkuliahan hari ini merupakan kuliah yang temanya adalah deskripsi hukum acara pidana. Jadi hukum acara pidana dalam perkuliahan semester ini sebetulnya ada dua bagian. Ada hukum acara pidana yang sifatnya teori dan juga ada yang praktek. Kalau praktek nanti adalah untuk pembuatan dokumen dan juga bagaimana pelaksanaan persidangan dalam perkara pidana yang nanti akan dilaksanakan di ruang sidang laboratorium hukum. Baik, untuk hukum acara pidana teori, ya, jadi saya akan mulai dari deskripsi hukum pidana yang nanti cakupannya meliputi mulai dari pengertiannya, ya, kemudian sumber-sumbernya, sejarahnya, dan juga ruang lingkup kajiannya. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan tentang kedudukan hukum acara pidana dalam ilmu hukum terlebih dahulu. Jadi hukum itu dalam konteks akademik merupakan satu cabang ilmu yang di dalam ilmu hukum itu sendiri dibagi lagi, yaitu ada hukum privat, ada hukum publik. Nah, hukum privat itu meliputi ada hukum perdata, hukum acara perdata, hukum dagang, dan lainnya, yang mana hukum privat ini objeknya adalah subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hal berinteraksi ketika melakukan satu aktivitas. Ya. Itu untuk hukum privat atau objeknya adalah individu yang bersifat keperdataan. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang objeknya adalah publik, yang dalam hal ini adalah masyarakat luas, termasuk alat kelengkapan negara ketika berhubungan atau melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap masyarakat. Nah, salah satu cabang dari hukum publik adalah hukum pidana. Di bagian ini saya sampaikan, hukum pidana itu mencakup dua bidang, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil, atau yang kita kenal dengan hukum acara pidana. Nah, dengan demikian, maka hukum acara pidana dalam kedudukan ilmu hukum merupakan rumpun atau bagian dari hukum publik. Karena hukum acara pidana itu pada dasarnya juga objeknya adalah publik. Ya, ketika alat kelengkapan negara berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, ya, bagaimana ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana, penegakan hukumnya atau law enforcement-nya itu diatur di dalam hukum acara pidana atau yang kita kenal dengan hukum acara pidana formil. Nah, oleh karena itu secara keilmuan di sini dalam bagian saya tampilkan bahwa criminal law di Indonesia itu terbagi menjadi dua. Ada aspek material, yaitu hukum pidana materialnya, dan juga hukum formilnya atau hukum acaranya. Apa yang dimaksud dengan hukum pidana material? Saya kira kemarin sudah dibahas tentunya di dalam mata kuliah hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur tentang keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang dalam satu perundang-undangan dikaitkan dengan suatu sanksi pidana bagi yang melanggarnya dan disertai dengan aturan-aturan mengenai tata cara penegakan hukumnya. Itu hukum pidana atau criminal law yang mencakup dua bidang atau dua aspek itu tadi, ya. Ada aspek material dan formil. Nah, kemudian kalau yang dalam aspek material ini merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan subjek hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana beserta ancaman pidananya.
Jadi sederhana sebetulnya ketika kita merumuskan hukum pidana. Jadi hukum pidana itu hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan subjek hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana beserta sanksinya atau ancaman pidananya. Ya, misalnya dalam kasus pencurian, pembunuhan, korupsi, itu hukum pidana material. Ya, karena memang di situ dalam undang-undang misalnya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang 3199 Yungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu mengatur tentang aspek materialnya. Demikian juga dalam KUHP sebagai lex generalinya itu juga mengatur aspek materialnya, hanya perbuatan materialnya beserta sanksi-sanksinya. Persoalannya ini tidak cukup untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak manusia atau hak masyarakat. Ya, oleh karena itu, kalau hanya mengandalkan hukum pidana material, ketika terjadi pelanggaran hukum terhadap peraturan perundangan material, maka belum cukup. Oleh karenanya diperlukan adanya hukum pidana formil. Nah, apa hukum pidana formil? Ini hukum yang mengatur tentang proses penyelesaian perkara pidana atau bagaimana lembaga-lembaga negara dan aparatnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menyelesaikan perkara pidana yang meliputi tahap pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan, sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Itu hukum acara pidana. Dengan kata lain, hukum yang mengatur tentang prosedur atau tata cara penyelesaian perkara pidana. Itu hukum acara pidana. Nah, ini untuk memperjelas proses peradilan pidana, ya, yang boleh dibilang ini merupakan gambaran tahapan-tahapan proses peradilan pidana. Jadi kalau kita berbicara proses peradilan pidana, berarti bukan hanya sebatas dalam persidangan, tapi mulai tahapan awal, yaitu tahapan pemeriksaan pendahuluan. Ya, di bagian ini paling bawah, ini ada penyelidikan dan penyidikan. Ini menjadi kewenangan dari kepolisian. Dalam hal ini adalah reskrim, reserse dan kriminalitas. Ya, nanti di reskrim itu tergantung dari strukturnya. Kalau di tingkat pusat, Mabes Polri, ya, itu ada Badan Reserse Kriminal, ya, Bareskrim. Ya, kemudian kalau di bawahnya, yaitu di tingkat provinsi, ada Polda. Nah, di Polda ini ada Direktorat Reskrim, ya, ada Reskrim Pitsus, ada Pidum, ya, pidana khusus, ada pidana umum. Kemudian itu untuk pidana umum. Kalau pidana khusus, ya, misalnya dalam tindak pidana korupsi, maka yang berwenang melakukan pemeriksaan pendahuluan tidak hanya menjadi kewenangan polisi saja, tapi juga menjadi lembaga lain yang menurut undang-undang diberikan wewenang untuk itu. Misalnya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu diberikan juga kewenangan baik pemeriksaan pendahuluan, penyelidikan dan penyidikan, sampai dengan tahap penuntutan. Karena KPK itu punya dua tahapan fungsi atau peran dalam proses peradilan pidana, khususnya perkara pidana korupsi. Tapi kalau kepolisian hanya di tingkat pemeriksaan pendahuluan saja. Kemudian tahap selanjutnya nanti penuntutan, ini melibatkan kejaksaan kalau perkara pidana umum, ya. Tapi kalau untuk pidana khusus seperti korupsi tadi, ya dari KPK, karena KPK juga diberikan kewenangan untuk penuntutan, ya. Tidak hanya sekedar penyidikan. Nah, kalau tahap penuntutan ini sudah dianggap cukup, nanti dibuat dengan surat dakwaan, ya. Nah, surat dakwaan itu oleh penuntut umum nanti akan dilimpahkan ke persidangan oleh pengadilan negeri setempat. Ya, kalau korupsi ya pengadilan tipikor, ya, tapi kalau untuk pidana umum di pengadilan negeri setempat. Dan dilakukan persidangan hingga sampai dengan putusan. Nah, kalau putusan hakim itu masih ada upaya hukum, misalnya banding atau hingga sampai tingkat kasasi, berarti proses hukum masih berjalan sesuai dengan upaya hukum tersebut. Tapi nanti kalau sudah tidak ada upaya hukum,
atau mungkin sudah tidak ada yang mengajukan lagi, menerima semuanya, ya, maka nanti putusan pengadilan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dalam hukum acara pidana dikenal inkrah van Hoesde atau yang sering dikenal dengan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Baru nanti tahap selanjutnya tahapan eksekusi atau pelaksanaan putusan yang dalam perkara pidana ini penanggung jawab eksekusi ada di tangan kejaksaan. Nah, ini gambaran proses peradilan pidana yang diatur dalam hukum acara pidana, ya, yang berlaku di Indonesia. Tahapannya seperti ini, yang nanti akan diatur secara lengkap di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau yang sering kita kenal dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, itu ruang lingkup hukum acara pidana kalau kita hubungkan dengan proses peradilan pidana, mulai dari pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, persidangan, hingga putusan, kemudian ada upaya hukum, mungkin sampai ke pengadilan tinggi, mungkin sampai kasasi, kemudian kalau sudah inkrah baru tahapan eksekusi. Nah, kemudian perlu saya sampaikan sejarah singkat hukum acara pidana Indonesia. Karena secara singkat tentu saya akan menyampaikan secara singkat. Jadi hukum acara pidana kita yang berlaku sekarang ini menurut asal-usulnya, ya, dulunya kan secara historis hukum pidana Indonesia itu kan bermula dari negara barat, ya, dalam hal ini adalah Belanda. Ya. Belanda itu dulu juga merupakan negara jajahan dari Prancis. Prancis itu adalah juga merupakan jajahan dari Roma, ya. Nah, itu kalau silsilahnya seperti itu. Nah, ketika Belanda menjajah Indonesia, waktu itu belum merdeka tentunya, ya, namanya masih Hindia Belanda, ya. Cukup lama memang. Belanda luar biasa, menjajah bangsa kita sebelum merdeka cukup lama, tidak hanya sebatas menguasai teritorinya, tapi juga ada penguatan secara politik yang mana Belanda menerapkan hukum asalnya dari Belanda, diterapkan di wilayah koloninya di Hindia Belanda. Nah, seperti yang kita kenal ada BW KUH Perdata, ya, ada kemudian WVS Wetboek-van Strafrecht itu untuk KUHP, ya. Kemudian hukum acara pidana, ya, itu HIR, Wetgeschiedenis Inlandsreglement. Ya, kemudian setelah Indonesia merdeka di tahun 45, ya, 1945, kita waktu itu belum punya hukum positif yang lengkap. Kita baru punya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, akhirnya politik hukum Indonesia pada waktu yang diterapkan sebagaimana tertuang di dalam aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45, untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka diberlakukan hukum yang telah ada. Nah, hukum yang telah ada apa? Ya, peninggalan dari Belanda itu tadi. Ada BW, ada WVS, ada WVK, ada HIR. Nah, HIR ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian dalam perjalanannya secara singkat sampai dengan Indonesia merdeka, kita masih menerapkan HIR pada waktu itu, berlaku untuk hukum acara perdata maupun acara pidana. Nah, dalam perjalanannya akhirnya baru di tahun 81, ya, HIR itu dianggap mengandung ketentuan-ketentuan yang dirasa tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi para tersangka atau terdakwa. Nah, oleh karena itu, sebagai upaya penggantinya oleh bangsa Indonesia, lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana, ya, berdasarkan tambahan lembaran negara tahun 81 nomor 3209 yang sampai sekarang berlaku sebagai hukum positif
hukum acara pidana yang kita kenal dengan KUHP, kemudian diteruskan dengan berbagai peraturan-peraturan pelaksanaannya. Jadi singkatnya seperti itu. Nanti kalau dalam kelengkapan sejarahnya Anda bisa membaca buku sejarah hukum Indonesia, misalnya tulisan Prof. Sutandio ya, itu lengkap sekali itu tentang lahirnya hukum Indonesia berdasarkan sejarahnya dulu bagaimana, maka Anda bisa melihat di situ. Nah, tadi sudah saya sampaikan, apa yang saya sampaikan ini adalah secara singkat dari hukum acara pidana. Namun dalam perjalanannya hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP itu pun juga dirasa masih banyak kelemahan-kelemahan ya. Dulu dianggap KUHP itu sangat sempurna karena merevisi dari HIR ya. Sebagai contoh ya, KUHP mengatur alat bukti ya, yang semula dalam HIR itu alat bukti itu salah satunya adalah pengakuan terdakwa. Nah, di dalam KUHP itu dihilangkan. Kata pengakuan terdakwa itu diganti dengan keterangan terdakwa. Karena kalau pengakuan itu kan sudah ada indikasi seolah-olah terdakwa harus mengaku. Kalau tidak mengaku nanti dianggap tidak cukup buktinya. Nah, karena KUHP itu memberikan perlindungan hak asasi yang baik, maka kata pengakuan itu diganti dengan keterangan hingga menjadi keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk, ada keterangan terdakwa. Ada 5 alat bukti yang sah menurut KUHP. Nah, dengan adanya kata keterangan terdakwa, artinya terdakwa boleh mengakui, boleh tidak mengakuinya. Karena untuk menentukan terbukti salah dan tidaknya seorang terdakwa tidak bergantung pada satu alat bukti, tapi 2 alat bukti yang sah menurut undang-undang, bisa dengan keterangan saksi atau mungkin alat bukti yang lainnya. Jadi tidak bergantung pada pengakuan terdakwa, tapi dengan di situ cukup keterangan terdakwa. Nah, itu salah satu bukti bahwa KUHP lebih memperhatikan, lebih menjamin adanya perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa. Kemudian dasar hukum acara pidana ini sesuai dengan tahapan peradilan pidana tadi, mulai dari yang paling dasar bahwa hukum acara pidana itu mempunyai sumber hukum acara pidana dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Baru dielaborasi lebih detail lagi di dalam hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Nah, kemudian juga ada perkembangan baru, misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Karena anak itu juga ada pengaturan yang lebih khusus dalam proses peradilan pidana. Nanti Anda bisa mempelajari lebih khusus lagi dalam mata kuliah di luar kodifikasi. Kemudian selanjutnya adalah Undang-Undang tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ini penting, harus dikaji karena memang tahap pemeriksaan pendahuluan perkara pidana yang menangani adalah Polri. Kemudian Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, ini tahap penuntutan. Kemudian untuk tahap persidangan nanti juga diatur berhubungan dengan Undang-Undang Peradilan Umum sampai dengan Undang-Undang Mahkamah Agung tentang tingkat kasasinya. Adapun sumber hukum acara pidana, ini ada peraturan perundang-undangan, tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua adalah jurisprudensi, yaitu putusan hakim yang dijadikan pedoman sebagai hakim-hakim kemudian dalam memutus perkara yang sama. Kemudian ada hukum adat atau kebiasaan, agar hakim dalam memberikan putusan tidak hanya sebatas mengacu pada undang-undang saja, tapi bisa menggali hukum yang hidup di masyarakat yang berlaku dalam masyarakat adat. Kemudian ada konvensi internasional, ya, dalam perkembangan hukum modern, kita tidak bisa menutup mata, tapi harus memperhatikan perkembangan dunia hukum di luar. Kemudian yang terakhir adalah doktrin hukum. Ini adalah pendapat para ahli hukum yang terkait dengan hukum acara pidana. Dan terakhir kali,
tujuan hukum acara pidana adalah untuk mewujudkan kebenaran material, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara objektif, cermat, tepat, jujur, dan adil, guna menentukan salah atau tidaknya seorang dalam suatu perkara pidana. Saya kira itu gambaran tentang hukum acara pidana. Ya, jadi untuk kuliah pertama ini saya baru sampai pada deskripsi, nanti dilanjutkan dalam pertemuan untuk sesi berikutnya dalam perkuliahan yang lain. Nah, karena itu marilah kuliah pada pertama kali ini kita tutup dan kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.